Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Afrianti dengan NIM 20086289 Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. KTSP sendiri memiliki karakteristik diantaranya yaitu: lihat dari desainnya, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditemukan oleh peserta didik. Yang kemudian, kriteria keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran KTSP. Selanjutnya, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. KTSP merupakan kurikulum yang mengakses kepentingan daerah, dan yang terakhir yaitu KTSP adalah kurikulum yang bersifat teknologis. KTSP juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antara satuan pendidikan dengan kualitas atau tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Dasar dari penyusunan KTSP sendiri yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNS. Penyusunan dan pengembangan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat atau lokakarya sekolah atau kelompok yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi analisis sekolah, penyiapan dan penyusunan draft review dan revisi,
serta finalisasi pemantapan dan penilaian. KTSP disusun oleh sekolah untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Analisis terhadap kekuatan dan kelemahan program-program meliputi analisis terhadap kekuatan dan kelemahan program-program meliputi yang pertama, program pendidikan. Pemilihan mata pelajaran muatan lokal, nasional, dan muatan lokal. Pemilihan kegiatan pengembangan diri. Penentuan pendidikan kecakapan hidup. Penentuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kemudian, program pembelajaran, program remedial, dan program pengayaan. Ada atau tidaknya program, keterlaksanaan serta kesesuaian program dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah atau di daerah merupakan analisis yang sangat diperlukan untuk mengembangkan KTSP. Pemberlakuan KTSP sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan dan mempertimbangkan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada kepala sekolah. Dalam arti, tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP, maka KTSP yang disusun akan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Komponen dari KTSP. Yang pertama, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, dasar materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Yang kemudian silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam pokok materi atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang kemudian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar
yang terdiri atas satu indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Nah, itulah tadi pemaparan materi atau penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga dengan materi yang saya sampaikan tadi, pendengar dapat memahami atau lebih paham tentang pengembangan KTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.